Pernahkah Anda membayangkan memetik semangka yang manis, renyah, dan berair langsung dari halaman rumah Anda sendiri, yang ukurannya bahkan tidak lebih besar dari garasi mobil? Sebagian besar orang akan berkata bahwa itu adalah hal yang sangat mustahil. Mereka berpikir bahwa menanam semangka membutuhkan ladang yang sangat luas, tanah yang berhektar-hektar, dan ruang merambat yang tidak terbatas. Namun, hari ini saya akan mematahkan anggapan tersebut. Berhenti melakukan kesalahan terbesar yang dilakukan oleh pemula. Jangan pernah menanam semangka biasa di atas tanah jika lahan Anda sempit. Di video kali ini, saya akan mengungkapkan sebuah rahasia besar yang disembunyikan oleh para petani modern. Sebuah metode luar biasa di mana kita akan menggantung semangka di udara. Ya, Anda tidak salah dengar. Kita akan menerbangkan semangka-semangka itu. Dan tahukah Anda bagian terbaiknya? Dengan teknik menggantung ini, Anda tidak hanya menghemat ruang, tetapi Anda benar-benar bisa memanen 3 kali lipat lebih banyak daripada cara tradisional. Apakah Anda siap untuk mengubah kebun sempit Anda menjadi surga semangka yang menggantung indah? Tonton terus sampai akhir, karena ada satu trik membuai buah yang akan membuat tetangga Anda terheran-heran. Mari kita mundur sejenak dan melihat mengapa semangka memiliki reputasi sebagai tanaman pemakan tempat. Secara historis, tanaman semangka berasal dari gurun pasir di Afrika. Di habitat aslinya, tanaman ini berevolusi untuk tumbuh merambat sejauh mungkin di atas permukaan tanah. Tujuannya adalah untuk mencari sumber air yang langka dan menyebarkan daunnya seluas mungkin untuk menangkap sinar matahari. Oleh karena itu, genetik dasar tanaman semangka adalah menjalar dan menguasai wilayah. Selama ratusan tahun, para petani di seluruh dunia menanam semangka dengan cara membiarkannya tergeletak di ladang yang luas. Buah yang berat secara alami akan beristirahat di atas tanah yang hangat. Namun, zaman telah berubah. Saat ini, kita hidup di era di mana ruang sangat berharga. Banyak dari kita tinggal di perkotaan, di rumah dengan halaman belakang yang kecil, atau bahkan hanya memiliki balkon apartemen. Mencoba menerapkan cara bertani zaman kuno ke dalam ruang perkotaan modern adalah resep pasti untuk sebuah kegagalan. Jika Anda membiarkan tanaman merambat di tanah kebun Anda yang sempit, ia akan mencekik tanaman lain, mengundang jamur dari tanah yang lembab, dan pada akhirnya hanya menghasilkan 1 atau 2 buah yang kerdil. Inilah mengapa kita harus mengubah aturan permainannya sepenuhnya. Kesalahan pertama dan paling fatal yang sering dilakukan orang adalah mencoba melawan kodrat ruang yang mereka miliki. Mereka membeli benih semangka ukuran raksasa yang biasa dijual di pasar, menanamnya di petak tanah berukuran 1 meter persegi, dan berharap keajaiban terjadi. Yang terjadi selanjutnya adalah mimpi buruk berkebun. Sulur-sulur tanaman mulai merayap keluar dari pot, merambat ke lantai, melilit kaki meja, dan bahkan menjalar ke teras tetangga. Sementara itu, daun-daun yang bersentuhan langsung dengan tanah basah mulai membusuk. Serangga tanah berpesta pora memakan batang muda. Energi tanaman terkuras habis hanya untuk bertahan hidup di lingkungan yang sempit dan lembab. Akhirnya, tanaman tersebut stres dan gagal menghasilkan buah. Bayangkan saja Anda mencoba memelihara seekor gajah di dalam kamar tidur yang kecil. Tentu saja itu tidak akan berhasil. Anda harus menyadari bahwa menanam di lahan sempit membutuhkan pendekatan yang sama sekali berbeda. Kita tidak bisa menggunakan metode konvensional dan mengharapkan hasil yang maksimal. Kita harus memindahkan seluruh ekosistem pertumbuhan ini dari lantai ke atas udara. Langkah pertama yang benar-benar akan mengubah nasib kebun Anda adalah memilih varietas benih yang tepat. Jangan menggunakan benih semangka biasa. Anda harus mencari varietas semangka berukuran kecil, yang sering disebut sebagai semangka apel, semangka mini, atau sugar baby. Varietas ini secara genetik dirancang untuk menghasilkan buah yang lebih kecil,
biasanya hanya seberat 1 hingga 3 kilogram per buah. Tetapi jangan salah sangka, meskipun ukurannya kecil, rasa manisnya justru jauh lebih pekat daripada semangka raksasa. Kulitnya lebih tipis dan daging buahnya sangat renyah. Alasan utama kita menggunakan varietas mini ini adalah karena struktur cabangnya yang lebih bersahabat untuk kebun vertikal. Bayangkan, ini seperti memilih mobil mungil yang lincah untuk melesat di jalanan kota yang macet, dibandingkan menggunakan truk besar yang terjebak di gang sempit. Dengan varietas mini, tanaman tidak perlu membuang energi berlebihan untuk membentuk buah yang terlalu berat. Ia bisa membagi energinya untuk menghasilkan lebih banyak buah pada satu pohon. Inilah kunci pertama mengapa kita bisa mendapatkan panen 3 kali lipat lebih banyak. Sekarang mari kita bicarakan fondasi utamanya, yaitu media tanam. Karena kita tidak menanam langsung di tanah bedengan, kita akan menggunakan pot besar atau planter bag. Ingat, pot yang Anda gunakan minimal harus berkapasitas 50 liter. Mengapa harus sebesar itu? Karena akar semangka sangat rakus. Mereka membutuhkan ruang untuk menyebar dan mencari nutrisi. Namun, tanah biasa dari halaman rumah Anda tidak akan cukup. Tanah kebun biasa cenderung memadat saat disiram di dalam pot, membuat akar kekurangan oksigen. Anda harus membuat campuran tanah yang super ringan dan kaya nutrisi. Campurkan tanah gembur, kompos berkualitas tinggi, sekam bakar untuk porositas, dan sedikit kotoran kambing yang sudah difermentasi. Bayangkan Anda sedang menyiapkan kasur empuk yang penuh dengan makanan bergizi untuk bayi tanaman Anda. Media tanam yang gembur ini memastikan air berlebih bisa langsung mengalir keluar dari lubang bawah pot. Akar tidak akan pernah tergenang air, yang merupakan penyebab utama busuk akar. Sistem perakaran yang sehat di dalam pot besar ini adalah mesin penggerak yang akan memompa nutrisi ke atas. Setelah pot dan media tanam siap, saatnya kita membangun struktur vertikalnya. Ini adalah tahap di mana keajaiban mulai terbentuk. Anda tidak bisa membiarkan tanaman merambat begitu saja di dinding yang polos. Anda membutuhkan struktur rambatan atau trellis yang sangat kokoh. Ingat, meskipun buahnya nanti berukuran mini, total berat seluruh daun, batang, dan beberapa buah sekaligus bisa mencapai puluhan kilogram. Anda bisa menggunakan besi beton ukuran kecil, bambu yang tebal, atau pipa pralon yang dirangkai kuat. Tancapkan tiang penyangga ini dalam-dalam ke dasar pot, lalu ikatkan bagian atasnya ke atap atau pagar agar tidak goyah saat diterpa angin kencang. Pasang jaring nilon yang kuat atau anyaman tali di antara tiang-tiang tersebut. Celah jaring sebaiknya berukuran 10 hingga 15 cm. Ini ibarat membangun gedung pencakar langit untuk tempat tinggal semangka Anda. Tanpa rangka baja yang kuat, gedung itu akan runtuh. Jangan pernah menggunakan kayu yang rapuh atau tali plastik murahan, karena saat tanaman sedang berbuah lebat, struktur yang lemah akan patah dan menghancurkan semua kerja keras Anda dalam sekejap. Proses menanam bibit juga memiliki trik tersendiri. Jangan menanam benih langsung dari biji di dalam pot besar jika Anda masih pemula. Semai dulu biji semangka di dalam gelas plastik kecil hingga tumbuh 4 daun sejati. Setelah bibit terlihat kuat dan akarnya mulai terlihat putih di dasar gelas, barulah pindahkan ke pot besar. Mengapa demikian? Karena bibit kecil sangat rentan terhadap serangan hama tanah seperti siput atau bekicot. Dengan membesarkannya sedikit di tempat yang aman, Anda memberinya keunggulan awal. Saat memindahkan bibit, lakukan dengan sangat lembut di sore hari. Jangan sampai bola tanah di sekitar akar pecah. Setelah ditanam, siram dengan air yang dicampur sedikit vitamin anti-stres untuk tanaman. Pada tahap ini, tanaman semangka Anda masih terlihat seperti tanaman merambat kecil yang rapuh. Tetapi jangan tertipu. Dalam beberapa minggu ke depan, ia akan berubah menjadi monster hijau yang lapar dan siap memanjat jaring yang telah Anda siapkan.
Kesabaran di tahap awal ini sangat krusial. Saat tanaman mulai tumbuh dan memanjat, Anda harus menjadi pemandu arah yang tegas. Tanaman semangka pada dasarnya memiliki sulur-sulur kecil yang bisa melilit sendiri, tetapi mereka tidak terlalu pintar dalam memilih arah yang benar. Jika dibiarkan, mereka mungkin akan melilit diri mereka sendiri dan menjadi kusut. Tugas Anda adalah mengikat batang utama secara perlahan ke jaring rambatan menggunakan tali yang lembut. Jangan pernah mengikatnya terlalu ketat. Beri ruang agar batang bisa membesar seiring pertumbuhannya. Arahkan batang utama lurus ke atas. Bayangkan Anda sedang melatih seekor anjing peliharaan untuk berjalan di jalur yang benar. Anda harus membimbingnya dengan lembut namun pasti. Setiap kali tanaman bertambah panjang 20 cm, ikat kembali bagian atasnya. Dengan mengarahkannya ke atas, Anda secara drastis meningkatkan sirkulasi udara di sekitar daun. Udara yang mengalir bebas ini adalah musuh alami bagi jamur dan penyakit daun. Daun yang sehat berarti fotosintesis berjalan maksimal. Dan fotosintesis yang maksimal adalah kunci untuk menghasilkan gula yang membuat buah terasa sangat manis. Inilah rahasia besar yang sering disembunyikan oleh petani profesional, yaitu pemangkasan cabang. Banyak pemula berpikir bahwa semakin banyak daun dan cabang, maka semakin banyak buah yang dihasilkan. Itu adalah mitos yang sangat menyesatkan. Jika Anda membiarkan semua cabang samping tumbuh, tanaman akan menghabiskan seluruh nutrisinya untuk menumbuhkan daun dan melupakan tugas utamanya untuk membesarkan buah. Anda harus berani memangkas, biarkan hanya satu batang utama dan maksimal 2 cabang sekunder yang tumbuh ke atas. Potong tanpa ragu setiap tunas air baru yang muncul di ketiak daun bagian bawah. Memangkas memang terasa kejam bagi pemula, seolah-olah Anda menyakiti tanaman Anda sendiri. Namun, sebenarnya Anda sedang membantunya untuk fokus. Dengan membatasi jumlah cabang, Anda menyalurkan 100% energi tanaman langsung ke calon buah. Ini adalah rahasia mengapa metode gantung ini bisa menghasilkan panen yang berlipat ganda dengan kualitas premium. Buah yang dihasilkan tidak akan berebut makanan sehingga ukurannya akan maksimal dan rasa manisnya akan terkonsentrasi sempurna. Sekarang kita masuk ke tahap yang sangat penting dan seringkali menentukan hidup dan matinya panen Anda, yaitu penyerbukan. Di alam liar atau di ladang terbuka, tugas ini dilakukan oleh lebah dan serangga. Namun, jika Anda menanam di balkon kota atau halaman belakang yang tertutup, jumlah serangga penyerbuk sangatlah minim. Anda harus mengambil alih peran lebah ini. Saat bunga mulai mekar, Anda akan melihat ada 2 jenis bunga. Bunga jantan yang berdiri di tangkai kecil, dan bunga betina yang memiliki benjolan mirip bola semangka kecil di pangkalnya. Setiap pagi, sekitar pukul 7 hingga 9, petiklah 1 bunga jantan. Kupas mahkota bunganya hingga serbuk sarinya terlihat jelas. Kemudian usapkan serbuk sari jantan tersebut dengan lembut ke bagian tengah bunga betina yang sedang mekar. Lakukan seperti Anda sedang mengoleskan bedak secara perlahan. Trik manual ini menjamin tingkat keberhasilan pembuahan hingga 90%. Jika Anda hanya menunggu keajaiban alam di tengah kota, Anda mungkin akan menangis melihat bunga-bunga betina layu dan rontok satu persatu tanpa pernah menjadi buah. Setelah penyerbukan berhasil, benjolan kecil di pangkal bunga betina akan mulai membesar dengan sangat cepat. Pada hari-hari pertama, ia akan terlihat sangat imut, seukuran kelereng, lalu menjadi sebesar bola golf. Ini adalah fase yang paling membahagiakan sekaligus paling kritis. Mengapa? Karena tangkai buah semangka pada dasarnya tidak dirancang untuk menahan beban berat yang menggantung bebas di udara. Jika di tanah, buah ini didukung oleh bumi, tetapi di udara, gravitasi adalah musuh terbesarnya. Jika Anda membiarkan buah membesar melebihi ukuran bola tenis tanpa bantuan apapun, dalam hitungan hari,
tangkainya akan putus. Buah semangka muda, Anda akan jatuh menghantam tanah dan hancur berkeping-keping. Sungguh, sebuah tragedi yang menyakitkan bagi seorang tukang kebun. Disinilah inovasi utama dari metode kita masuk. Kita tidak bisa diam saja melihat hukum gravitasi menghancurkan panen kita. Kita harus membuat sistem pendukung buatan yang akan mengambil alih beban dari tangkai tanaman. Inilah momen di mana kita menggunakan teknik rahasia yang saya sebut sebagai metode tempat tidur gantung atau hammock. Anda membutuhkan bahan yang kuat namun elastis. Anda bisa menggunakan jaring buah bekas, jaring bawang, atau bahkan masker kain bekas yang sudah dicuci bersih dan diikat tali. Saat buah semangka berukuran sebesar bola tenis, masukkan buah tersebut dengan sangat hati-hati ke dalam jaring. Kemudian, ikat kedua ujung tali jaring ke struktur baja atau bambu penyangga, bukan ke cabang tanaman. Ingat aturan emas ini, beban buah harus ditopang sepenuhnya oleh rangka penyangga, bukan oleh tanaman merambatnya. Jaring gantung ini bertindak layaknya tangan yang menggendong bayi dengan sangat aman. Ia menahan seluruh berat buah seiring pertumbuhannya yang semakin membesar, sekaligus memberikan ruang yang cukup bagi buah untuk mengembang. Jaring yang berongga juga memastikan kulit buah tetap terkena sinar matahari dan udara kering secara merata. Anda mungkin bertanya-tanya, apa sebenarnya keistimewaan menggantung buah di dalam jaring selain mencegahnya jatuh? Jawabannya adalah sirkulasi luar biasa yang menghadirkan keajaiban botani. Ketika semangka tergeletak di tanah kebun biasa, bagian bawah buah selalu basah, tidak terkena matahari, dan rentan dimakan ulat atau membusuk. Akibatnya, tanaman sering kali menolak untuk menghasilkan buah lagi demi mempertahankan satu buah yang sakit-sakitan tersebut. Namun, saat buah digantung di udara secara vertikal, setiap sisi buah terpapar sinar matahari dan hembusan angin. Kulit buah menjadi kering, keras, dan bebas dari penyakit. Keadaan lingkungan yang sempurna ini mengirimkan sinyal ke otak tanaman bahwa semuanya baik-baik saja. Tanaman merasa sangat aman dan sehat, sehingga ia memicu hormon pertumbuhannya untuk memunculkan bunga betina lebih banyak lagi. Inilah alasan ilmiah mengapa tanaman yang ditanam secara vertikal dan digantung dapat menghasilkan 3 hingga 4 buah sekaligus dalam satu batang, dibandingkan hanya satu buah pada tanaman yang merambat di tanah basah. Mari kita bahas bahan bakar untuk mesin pembuat semangka Anda. Karena tanaman ini terkurung di dalam pot dan harus menopang beberapa buah yang menggantung sekaligus, ia membutuhkan nutrisi ekstra. Anda tidak bisa hanya menyiramnya dengan air biasa. Anda harus menerapkan jadwal pemupukan yang sangat disiplin. Pada fase pertumbuhan daun, berikan pupuk yang kaya akan nitrogen. Tetapi, begitu bunga betina muncul dan buah mulai dikandung jaring, Anda harus segera mengubah resepnya. Hentikan nitrogen tinggi. Beralihlah ke pupuk yang mengandung kalium dan fosfor yang sangat tinggi. Kalium adalah kunci ajaib untuk membesarkan ukuran buah dan meningkatkan kadar gula atau tingkat kemanisan daging buah. Anda bisa membuat pupuk kalium organik dari rendaman kulit pisang dan abu kayu, atau membeli pupuk cair khusus buah. Berikan pupuk cair ini setiap 1 minggu sekali. Jangan pernah memberinya pupuk dalam dosis besar sekaligus, karena itu bisa membuat daunnya terbakar. Berikan sedikit demi sedikit namun rutin, layaknya memberi makan seorang atlet yang sedang bersiap untuk olimpiade. Menanam secara vertikal di atas pot memang mengurangi risiko hama tanah secara drastis, tetapi jangan lengah. Anda sekarang berada di wilayah udara, dan ini adalah wilayah kekuasaan kutu daun dan lalat buah. Kutu daun suka bersembunyi di balik daun muda yang rimbun, menghisap getah tanaman hingga daun keriting dan mati. Sementara lalat buah bisa menyuntikkan telurnya ke dalam buah semangka muda Anda yang masih berkulit lunak.
Untuk mengatasi ini tanpa menggunakan bahan kimia beracun, Anda harus membuat pertahanan alami. Semprotkan campuran minyak mimba atau neem oil dan sabun cuci piring ringan ke seluruh bagian daun seminggu sekali, terutama pada sore hari. Bau menyengat dari minyak mimba akan membuat kutu daun tidak nafsu makan. Untuk lalat buah, Anda bisa memasang perangkap kuning berperekat di dekat rambatan tanaman. Menggantung semangka di jaring sebenarnya sudah memberikan perlindungan ekstra, karena lalat buah lebih kesulitan mencari tempat yang nyaman untuk bertengger di kulit buah yang terbungkus tekstur jaring. Satu hal yang sering dilupakan oleh para pekebun adalah pentingnya rotasi cahaya. Matahari adalah koki utama yang memasak gula di dalam buah semangka Anda. Saat semangka digantung, satu sisi mungkin menghadap ke tembok atau terhalang daun lainnya. Jika Anda ingin buah yang bentuknya bulat sempurna dan matang merata, Anda harus melakukan sedikit intervensi. Setiap beberapa hari sekali, putar perlahan jaring gantung Anda sekitar 90 derajat. Lakukan ini dengan sangat hati-hati agar tangkainya tidak terpelintir dan putus. Dengan memutar buah, Anda memastikan seluruh sisi kulit mendapatkan paparan sinar matahari yang sama. Ini tidak hanya membuat warna kulit semangka menjadi hijau cerah dan indah, tetapi juga membantu pembentukan daging merah yang seragam di bagian dalamnya. Bayangkan Anda sedang memanggang ayam di dalam oven, Anda tentu harus memutarnya agar tidak hangus di satu sisi dan mentah di sisi lainnya. Prinsip yang sama persis berlaku untuk semangka terbang ini. Manajemen penyiraman adalah seni tingkat tinggi ketika Anda menanam semangka di pot gantung. Kesalahan menyiram bisa menghancurkan panen dalam semalam. Semangka terdiri dari 92% air. Artinya mereka sangat haus. Pada masa pembesaran buah, Anda mungkin perlu menyiram pot 2 kali sehari di musim panas, pagi dan sore hari. Pastikan air mengalir sampai keluar dari lubang bawah pot. Namun, ada trik rahasia yang digunakan oleh petani melon Jepang untuk membuat buah menjadi sangat luar biasa manis. 7 hingga 10 hari sebelum jadwal panen, Anda harus melakukan stres air atau pengurangan penyiraman secara drastis. Kurangi volume air hingga setengahnya. Biarkan tanah sedikit lebih kering dari biasanya. Kondisi stres ringan ini akan memaksa tanaman memindahkan seluruh cadangan gula dari daun langsung masuk ke dalam buah dan mencegah buah menyerap terlalu banyak air yang hanya akan membuat rasanya menjadi hambar. Teknik mengurangi air di saat terakhir ini adalah rahasia mutlak untuk mendapatkan tekstur semangka yang renyah dan rasa manis seperti madu. Tantangan berikutnya yang akan Anda hadapi saat buah mulai membesar di udara adalah pemeliharaan daun penyokong. Buah semangka tidak bisa memproduksi makanannya sendiri. Mereka sangat bergantung pada daun-daun yang ada di sekitar tangkainya. Aturan praktisnya adalah Anda membutuhkan sekitar 10 hingga 15 helai daun yang besar dan sangat sehat di atas posisi buah untuk menyuplai energi yang cukup. Jangan pernah memangkas daun sehat yang berada di jalur aliran makanan ini. Namun, daun-daun tua yang berada di bagian paling bawah tanaman, dekat dengan pot, yang sudah mulai menguning atau coklat, harus segera digunting. Daun tua ini tidak lagi menghasilkan makanan, melainkan hanya menjadi benalu yang mengonsumsi energi dan menghalangi sirkulasi udara. Dengan menjaga kebersihan bagian bawah batang, Anda meminimalkan risiko serangan penyakit jamur yang seringkali merayap naik dari kelembapan permukaan pot. Kebun vertikal yang rapi bukan hanya indah dipandang, tetapi juga merupakan sistem pabrik yang sangat efisien. Banyak orang bertanya, apakah jaring yang membungkus buah tidak akan merusak kulit semangka? Jawabannya adalah tidak. Asalkan Anda memilih material yang tepat, justru jaring ini bisa bertindak sebagai armor pelindung.
Anda harus memastikan bahwa material jaring memiliki rongga yang cukup lebar agar buah bisa bernapas, namun benangnya cukup lembut sehingga tidak melukai kulit buah yang terus meregang. Jika Anda menggunakan tali nilon yang kaku dan kasar, seiring membesarnya buah, tali itu akan mencetak pola dalam pada kulit buah, dan dalam kasus terburuk, bisa mengiris kulitnya hingga pecah. Beberapa pekebun profesional bahkan memasukkan sedikit bantalan dari jerami kering atau sabut kelapa yang lembut di dasar jaring sebagai alas ekstra bagi semangka. Ini memberikan kenyamanan maksimal bagi buah. Ingat, kita memperlakukan semangka ini layaknya raja kecil di kebun kita. Semakin nyaman kondisinya di udara, semakin besar hadiah manis yang akan ia berikan kepada Anda di akhir musim. Pernahkah Anda membayangkan betapa efisiennya ruang yang Anda ciptakan dengan metode ini? Jika Anda menanam semangka biasa di tanah, satu tanaman akan memakan ruang sekitar 2 meter persegi. Di luasan tanah tersebut, Anda tidak bisa menanam apa-apa lagi. Namun, dengan metode tanam pot dan gantung vertikal ini, alas pot hanya memakan ruang sekitar setengah meter persegi. Sisanya adalah udara kosong di atasnya. Anda bisa menyejajarkan 5 pot di sepanjang pagar halaman belakang Anda dan mengubah dinding yang tadinya kosong dan jelek menjadi dinding hijau yang dipenuhi buah-buah semangka yang bergantungan. Selain itu, bagian bawah pot atau ruang di sekitar pangkal pot bisa Anda manfaatkan untuk menanam tanaman pendamping yang pendek. Anda bisa menanam kemangi, lobak, atau bunga marigold di sekitar pot. Bunga marigold tidak hanya mempercantik tampilan, tetapi aromanya sangat efektif mengusir hama serangga pengganggu. Anda pada dasarnya menciptakan hutan berlapis di lahan selebar trotoar kecil. Ada mitos lucu yang sering beredar di kalangan pemula. Mereka percaya bahwa buah semangka yang tidak menyentuh tanah tidak akan pernah menjadi besar karena tidak menyerap energi magnet bumi. Ini jelas merupakan mitos yang tidak memiliki dasar ilmiah. Fakta sebenarnya adalah pertumbuhan buah 100% ditentukan oleh kualitas fotosintesis daun, pasokan air, dan unsur hara dari akar. Menempel pada tanah tidak memberikan nutrisi apapun kepada buah. Ia hanya memberikan ancaman pembusukan. Menggantung buah di udara justru membebaskan buah dari stres fisik akibat tekanan tanah dan serangan hewan tanah yang kelaparan. Mematahkan mitos-mitos lama seperti ini sangat penting agar kita bisa beradaptasi dan berinovasi dalam berkebun. Jangan takut untuk bereksperimen. Melihat semangka, semangka bundar, Anda berayun, pelan tertiup angin sore di kebun vertikal. Anda adalah sebuah pencapaian yang akan membuat Anda merasa seperti seorang ahli sihir botani. Momen yang paling mendebarkan dan dinanti-nanti telah tiba. Bagaimana cara mengetahui bahwa semangka gantung Anda sudah matang sempurna dan siap dipotong? Karena ia tidak berada di atas tanah, Anda tidak bisa melihat bercak kuning di bagian bawahnya seperti cara petani tradisional. Tenang saja, ada indikator yang jauh lebih akurat. Pertama, perhatikan sulur kecil yang berbentuk seperti perdaun, yang terletak tepat di pangkal tangkai buah. Jika sulur tersebut sudah berubah warna dari hijau menjadi coklat, kering, dan rapuh, itu adalah tanda alam bahwa buah sudah berhenti menyerap nutrisi dan siap dipanen. Kedua, ketuk buah dengan buku jari Anda secara perlahan. Semangka yang mentah akan bersuara padat dan nyaring. Sedangkan semangka yang sudah matang sempurna akan mengeluarkan suara bergaung yang agak berat dan dalam, seperti Anda mengetuk dada yang bidang. Dan yang terakhir, kulit luar semangka matang akan terlihat lebih kusam, kehilangan sedikit kilaunya yang mengkilap. Jika ketiga tanda ini sudah muncul, ambil gunting tajam Anda, potong tangkainya, dan bersiaplah untuk menikmati manisnya kerja keras Anda. Sungguh sebuah perjalanan yang luar biasa, bukan? Siapa sangka bahwa dengan hanya mengubah arah pertumbuhan dari mendatar menjadi tegak lurus ke atas, dan menggunakan alat sesederhana jaring kain, kita bisa memanipulasi alam untuk memberikan hasil yang luar biasa.
Kita telah membahas mulai dari mitos menanam di tanah, racikan tanah yang ajaib, hingga teknik membuai buah semangka di udara yang menjaganya dari kebusukan dan menghasilkan panen 3 kali lipat. Perubahan kecil dalam cara berpikir ini tidak hanya menghemat ruang kebun Anda yang sempit, tetapi juga melipat gandakan jumlah buah dan meningkatkan rasa manisnya ke tingkat yang sama sekali berbeda. Inilah bukti bahwa keterbatasan lahan bukanlah halangan, melainkan pemicu kreativitas tanpa batas. Sekarang, saatnya Anda mengambil benih dan mempraktikkan rahasia ini di rumah. Terima kasih banyak sudah menonton dan belajar bersama kami hari ini. Jika Anda takjub dengan metode semangka terbang ini, pastikan Anda menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal trik berkebun revolusioner kami selanjutnya. Jangan lupa tinggalkan like untuk mendukung saluran ini. Nah, sebelum Anda pergi, saya punya satu pertanyaan untuk Anda. Barang bekas apa yang ada di rumah Anda yang akan Anda gunakan sebagai jaring gantung untuk semangka Anda nanti? Bagikan ide kreatif Anda di kolom komentar di bawah. Saya sangat ingin membacanya.